Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah Musholla Istiqomah, jamaah pengajian rutin malam Selasa pada maghrib, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, baginda yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau dan memperoleh dapat meminum air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini, memasuki malam tanggal 16 di bulan Safar tahun 1444 Hijriah. Sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, yaitu para sesepuh orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita. Dan semoga dengan barokah maulidat kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya dan keluarga kita yang masih hidup, semoga Allah selalu diberikan kesehatan baik dari maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal ibadah, menambah amal soleh buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa alil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Iha as-safi'i yaumal hisab salatan tasuru biha habib rizq shihab salatan tasuru biha habibah bin Sulaim wa mamahuma minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Setiap kita sebagai orang yang beragama Islam, yang menganut agama Islam, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah ke alam dunia melalui kekasihnya, yakni Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kita sebagai seorang Muslim diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk memelihara, menjaga keislaman kita, agar keislaman kita sampai terbawa mati. Jadi jangan sampai kita mati atau meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam. Sungguh betapa alangkah sangat amat ruginya, betapa alangkah sangat amat menyesal nanti di alam akhirat, di hari kiamat, apabila kita meninggal dunia dalam keadaan tidak beragama Islam atau dalam keadaan kafir. Pasti kita akan menyesal dengan penyesalan yang sangat hebat, penyesalan yang sangat amat luar biasa. Tapi sehebat apapun, seluar biasa apapun penyesalan kita di alam akhirat, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Maka oleh karenanya kita harus menjaga keislaman kita, harus menjaga keimanan kita. Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sulamut Taufik. Di dalam kitab Sulamut Taufik diterangkan yajibu ala kulli muslimin hifdu islamihi wa sawnihi amma yufsihu wa yubtiluhu
wa yaqta'u wa huwa riddah. Nah, ini keterangan terdapat di dalam kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini disusun, ditulis, dikarang oleh seorang ulama besar, masih dari Dzurriyyatur Rasul, masih dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah al-alim al-allamah Syekh Abdurrahman bin Husain bin Thahir. Beliau seorang Habib, Al-Habib Abdurrahman bin Husain bin Thahir. Nah, di dalam kitabnya beliau menerangkan kepada kita yajibu, wajib hukumnya. Segala sesuatu, segala perkara apabila oleh agama dihukumi wajib, maka tidak boleh dilalaikan, tidak boleh diabaikan, tidak boleh ditinggalkan. Harus dilakukan, harus dikerjakan, harus diperbuat. Karena pengertian wajib itu sendiri menurut para ulama ahli fikih, di antaranya diterangkan di dalam kitab Al-Waraqat, al-wajibu wa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan, dikerjakan, diperbuat, maka akan diberikan pahala yang sangat amat besar oleh Allah di akhirat nanti. Dan apabila diabaikan, dilalaikan, ditinggalkan, maka akan diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Jadi meninggalkan perkara wajib itu hukumnya dosa. Segala sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah, apabila kita melalaikannya, mengabaikannya, meninggalkannya, maka kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satu di antara perkara yang wajib dilakukan oleh kita adalah menjaga keislaman kita, memelihara keislaman kita. Jangan sampai keislaman kita rusak sehingga akhirnya pada waktu kita menghembuskan napas kita yang terakhir, pada waktu kita sedang dalam keadaan sakaratul maut, kita melepaskan, menghembuskan napas kita yang terakhir sudah dalam keadaan tidak beragama Islam lagi. Karena keislaman kita sudah kita rusak selama kita hidup dalam dunia. Salah satu di antara perkara yang dapat menyebabkan rusaknya keislaman kita adalah melalaikan sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yajibu wajib ala kulli muslimin, ingatase saban-saban wong muslim, atas setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita, yang sudah mukallaf tentunya, yang sudah balik dan berakal sehat. Setiap orang Islam, baik laki-laki maupun wanita yang sudah balik, yakni laki-laki atau wanita yang sudah sempurna umurnya 15 tahun, walaupun awal masa kebalikan bagi laki-laki itu di usia 10 tahun dan bagi wanita di usia 9 tahun. Apabila sudah sempurna usianya mencapai usia 15 tahun, maka kebalikannya sudah sempurna. Nah, bagi orang Islam baik laki-laki maupun wanita yang sudah balik dan berakal sehat, mereka diwajibkan oleh agama, diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diwajibkan? Hifdzu islami, memelihara keislamannya, wasaulihi, dan menjaga keislamannya. Jadi hifdzu islamihi wasaulihi, wajib memelihara dan menjaga keislamannya. Dari apa? Amma dari perkara yufsidu, di mana perkara tersebut dapat merusak keislamannya. Jadi amma yufsiduhu, wajib menjaga dan memelihara keislamannya
amma yufsiduhu, dari segala perkara yang dapat merusak keislamannya. Sebagaimana tadi barusan saya sampaikan, salah satu di antara perkara yang dapat merusak keislaman kita adalah meninggalkan kewajiban sholat fardu 5 waktu. Dapat dipastikan secara hukum syar'i, hukum agama, apabila ada seorang muslim secara sengaja tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, secara sengaja hanya karena malas atau hanya karena lebih mementingkan urusan duniawi, ia berani meninggalkan sholat selama hidupnya di alam dunia, maka ini dapat dipastikan orang yang seperti ini keislamannya akan rusak. Sehingga manakala dia sakaratul maut, mengembuskan nafasnya yang terakhir, boleh jadi dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan buruk, yakni mati dalam keadaan sudah tidak beragama Islam lagi. Walaupun umpama di KTP-nya masih Islam, walaupun umpama di paspornya masih Islam, walaupun umpama di kakaknya masih Islam, tapi KTP, paspor ataupun kakak dan lain sebagainya itu bukan patokan. Tapi yang menjadi patokan adalah hukum syar'i, hukum agama terhadap keislaman seseorang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wayubtiluhu, wajib setiap orang Islam yang mukallaf agar memelihara dan menjaga keislamannya dari segala perkara yang dapat membatalkan keislamannya. Nah, kalau keislaman kita batal, ya berarti kita murtad, berarti kita keluar dari agama Islam. Ya ibaratnya kita berwudu, setelah berwudu kemudian kita ikut sholat berjamaah, baru dapat 1 rakaat kita kentut, berarti wudu kita batal, maka sholatnya tidak boleh dilanjut, tidak boleh diteruskan. Apabila diteruskan sholatnya sia-sia, nggak ada nilainya, nggak diterima oleh Allah, nggak sah. Kenapa? Karena sudah kentut, berarti dia sudah batal wudunya, berarti dia sudah keluar dari kesucian dirinya dari hadas kecil. Demikian pula apabila kita batal keislaman kita, itu artinya kita keluar dari agama Islam alias murtad. Nah, maka kita diwajibkan untuk menjaga, memelihara keislaman kita, jangan sampai batal dengan melakukan perkara-perkara yang dapat menyebabkan kita menjadi murtad. Baik murtadnya murtad i'tiqadi, yaitu murtad sebangsa i'tiqad, atau kalau bahasa Sunda pakai kadang di jero hate i'tiqad, maupun murtadnya murtad qauli, murtad sebangsa ucapan. Jadi mengeluarkan ucapan-ucapan, mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat menyebabkan kita murtad. Nah, murtad sebangsa ucapan dinamakan murtad qauli, dan ataupun murtad fi'li, murtad sebangsa perbuatan atau tindakan atau kelakuan. Baik murtad i'tiqadi maupun murtad qauli maupun murtad fi'li, itu semuanya dapat membatalkan keislaman kita. Contoh murtad i'tiqadi, apabila umpama misalnya jikalau seandainya
di dalam hati kita, umpamanya kita mengitikadkan bahwa sholat fardu 5 waktu tidak wajib, ada itikad semacam itu di dalam hati kita, itu membuat kita murtad. Kalau umpama ada itikad di dalam hati kita seperti itu, maka saat itu pula dia sudah murtad. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat, kemudian dia melakukan ibadah lainnya, itu semuanya menjadi sia-sia karena dia melakukan ibadahnya dalam kemurtadan. Kapan dia murtad? Di saat di dalam hatinya ada itikad bahwa sholat fardu 5 waktu tidak wajib. Nah, diitikadkan di dalam hati kita dengan yang kokoh yang kuat bahwa sholat fardu 5 waktu adalah wajib bagi setiap umat Islam dari mulai usia balik sampai mati. Sepanjang orang Islam akalnya masih sehat, sepanjang orang Islam akalnya masih waras, sepanjang orang Islam belum pikun, masih bisa mengenal orang, masih ada rasa malu, maka sepanjang itu pula kewajiban sholat fardu 5 waktu belum gugur baginya. Entah sekalipun orang Islam tersebut dalam keadaan sakit parah, separah apapun sakitnya, kalau dia masih waras akalnya, masih sehat akalnya, belum pikun, masih bisa mengenal orang, masih ada rasa malu, maka belum gugur kewajiban sholat. Sehingga dalam hadis diterangkan ketika salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku sedang dalam keadaan sakit. Bagaimanakah caranya aku untuk mengerjakan sholat?" Rasulullah menjawab, "Sholli qa'iman." Lakukan sholat olehmu dengan cara berdiri. Jika engkau mampu melakukannya dengan berdiri, karena sholat dengan berdiri itu jauh lebih afdol daripada sholat dilakukan dalam keadaan posisi duduk. Dan sholat dilakukan dalam keadaan posisi duduk iftiroh itu jauh lebih afdol daripada sholat dilakukan dalam keadaan posisi berbaring. Dan sholat yang dilakukan dalam keadaan posisi berbaring ke kanan itu jauh lebih baik daripada sholat yang dilakukan dalam keadaan posisi berbaring ke kiri. Dan sholat yang dilakukan dalam keadaan posisi berbaring baik ke kanan ataupun ke kiri itu jauh lebih afdal daripada sholat dilakukan dalam keadaan isyarah, mengisyaratkan dengan kedipan mata. Dan sholat yang dilakukan dengan cara isyarah mengedipkan mata itu lebih baik daripada sholat dilakukan dalam hati. Kata Rasulullah, "Sholli qa'iman," sholat tanpa dengan berdiri. Ya Rasul, apabila saya tidak mampu melakukan sholat dengan berdiri? Rasulullah menjawab, "Qa'idan," lakukan sholat dengan cara duduk. Duduknya duduk iftiroh, bukan duduk tawarruk, duduk tarobuh. Kan duduk menurut ilmu fikih ada 3. Ada duduk iftirosh, ada duduk tawarruk, ada duduk tarobuh. Duduk iftirosh itu duduk seperti yang kita lakukan pada waktu tahiyat awal, itu duduk iftirosh namanya. Kalau duduk tawarruk, duduk seperti duduk yang kita lakukan pada waktu kita melakukan tahiyat akhir, itu namanya duduk tawarruk. Nah, kalau duduk tawarruk seperti duduk yang kita lakukan sekarang ini, duduk sila, itu namanya duduk tawarruk. Boleh kalau kita umpama melakukan sholat dengan duduk iftirosh nggak bisa, dengan duduk tawarruk nggak bisa, boleh lakukan sholat dengan duduk sila, duduk tawarruk. Kemudian sahabat tersebut bertanya lagi, "Ya Rasul, bagaimana kalau aku tidak mampu melakukan sholat dengan cara duduk, baik duduk iftirosh, duduk tawarruk, ataupun duduk tawarruk?" Rasulullah bersabda, "Lakukanlah sholat olehmu dengan cara berbaring ke kanan."
Lalu kalau aku tidak mampu juga, bagaimana ya Rasul? Lakukan sholat olehmu dengan isyarat. Isyarat hanya mengedipkan mata dengan terlentang. Dengan terlentang, mustalqiyah namanya. Kata Rasulullah, sholli mustalqiyah. Lakukan sholat dengan terlentang, bukan terlentang ya. Terlentang, ditelen ya. Gak boleh itu. Terlentang, bukan terlentang. Awas, jangan sampai salah ngutapin. Tadi saya salah ngutapin tuh. Ada terlentang, ada telentang. Kalau terlentang, ya rebahan itu, sehingga wajah kita posisinya mengarah ke atas, itu terlentang. Ada lagi telentang, itu mah ditelen orang gila. Ditelen. Nah, mustaqiyah namanya itu. Lakukan kata Rasulullah, sholat dengan cara terlentang. Lalu kalau umpama dengan cara terlentang pun aku tidak bisa melakukan sholat, kata Rasulullah, pabi qalbi, lakukan sholat dalam hatimu. Sepanjang denyut jantungmu masih berdetak, sepanjang hatimu masih berdetak, sepanjang ingatanmu masih ada, sepanjang akalmu masih sehat, sepanjang akalmu masih waras, sepanjang ingatanmu belum hilang, sepanjang kamu masih bisa mengenal orang yang datang menjengukmu, lakukan sholat dalam hatimu. Ya Rasul, kalau umpama melakukan sholat di dalam hati pun nggak bisa, matilah kamu sudah saatnya disolatkan. Berarti sudah mati. Sallu qabla an tusallu. Salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Salatlah kalian di belakang imam. Salat dengan berjamaah. Sebelum akhirnya nanti pada suatu saat pasti mau tidak mau, siapapun kamu, apapun jabatan kamu, apapun pangkat kamu, mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bintang 6, bintang 7 sekalipun. Aspirin punya kebanyakan bintang. Pasti suatu saat mau tidak mau, setuju tidak setuju, terpaksa ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, pasti kematian yang telah Allah tetapkan kepadamu pasti akan datang kepadamu. Maka sholatlah kamu di belakang imam dengan berjamaah. Sebelum akhirnya nanti kamu pasti akan disolatkan di depan imam. Adakah manusia yang disolatkan di depan imam? Banyak. Itu sudah terjadi kepada anggota keluarga kita, kepada orang tua kita, kepada ibu bapak kita, paman bibi kita, anak kita, guru-guru kita. Bahkan kita pun pernah menyolatkan mereka, dan kita pun pasti akan seperti mereka, mau tidak mau. Maka Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, jangan sampai keislaman kita rusak karena kita meninggalkan sholat, dan jangan sampai keislaman kita batal karena kita melakukan kemurtadan. Salah satu di antara perkara yang dapat menyebabkan seseorang menjadi murtad adalah di dalam hatinya mengiktikadkan bahwa sholat fardu 5 waktu tidak wajib. Murtad langsung. Iktikadkan dalam hati kita, iktikad yang kuat bahwa sholat fardu 5 waktu bagiku wajib sampai aku mati, sampai aku sholatkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dan wajib ala kulli muslimin atas setiap orang yang beragama Islam, baik laki-laki maupun wanita yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat, di samping menjaga keislamannya, memelihara keislamannya dari perkara yang dapat merusak keislamannya, dari perkara yang dapat membatalkan keislamannya, yaitu kemurtadan, juga wajib baginya agar memelihara dan menjaga keislamannya dari perkara yang dapat memutuskan keislamannya.
Sekarang banyak di akhir zaman sekarang ini banyak orang-orang yang beragama Islam tapi diputuskan dari agamanya. Di antaranya hal seperti ini dilakukan oleh para misionaris. Mereka datang ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat, ke kampung-kampung, ke daerah-daerah yang terpencil. Para misionaris masuk ke kampung itu membawa sembako, memberikan iming-iming yang membuat mereka gembira, tapi dengan syarat mereka masuk agama Kristen. Hal seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di kota Garut, namanya Kampung Lengkong. Itu satu kampung mereka rame-rame pindah agama dari Islam menjadi murtad, menjadi Kristen. Karena mereka dijanjikan oleh para misionaris untuk diberikan penerangan di kampungnya. Karena di kampung itu belum ada listrik. Dan diberikan pengairan, penerangan, sembako dan sebagainya. Mereka menjual agamanya hanya untuk mendapatkan listrik, hanya untuk mendapatkan sembako. Yang terjadi di akhir zaman banyak orang-orang Islam yang menjual agamanya demi jabatan, demi pangkat, demi uang. Naudzubillah min dzalik. Padahal kata Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran 3 ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kata Allah. Saking sayangnya Allah, Allah berpesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Karena kalau kita mati dalam keadaan di luar Islam, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan menganut agama selain agama Islam, maka Allah sudah menyediakan tempatnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Untuk selama-lamanya mereka disiksa, dibakar di neraka jahanam. Menyesal mereka nanti. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannama jami'a. Ini kata Allah. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam kobaran api neraka jahanam seluruhnya. Jadi orang-orang munafik, orang-orang kafir oleh Allah nanti di akhirat akan ditempatkan di dalam kobaran api neraka jahanam untuk selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Panas api itu, nggak usah api neraka jahanam, api dunia aja kita udah panas, nggak kuat. Nggak usah selama-lamanya, nggak usah setahun, nggak usah sebulan, nggak usah sehari, nggak usah sejam, nggak usah semenit, sedetik aja kita dibakar hidung kita pakai korek api gas, korek gas api, ya korek api gas api, panas sedetik. Apalagi selama-lamanya, udah gitu dibakarnya bukan pakai korek, bukan api korek gas, bukan, tapi api neraka jahanam. Mana kuat kita? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Kemudian wahwa bermula perkara yang dapat merusak, yang dapat membatalkan, yang dapat memutuskan keislaman kita, ar-riddatu, yaitu riddah. Riddah itu artinya murtad, baik murtad i'tiqadi maupun murtad qauli maupun murtad fi'li. Baik murtad i'tiqadi dalam hati maupun murtad ucapan dengan lisan maupun murtad perbuatan dengan anggota badan. Semuanya itu ya dapat merusak, dapat membatalkan dan dapat memutuskan keislaman kita dari diri kita. Islam lepas. Para jamaah waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari semuanya itu. Semoga Allah menjaga, memelihara keimanan kita, keislaman kita sampai terbawa mati, meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah.
dan seluruh isinya cepat atau lambat pasti akan kita tinggalkan. Sekaya apapun, sebanyak apapun harta benda yang kita miliki, manakala kita mati, kita yang menempel di badan kita cuma kain kapan. Baju seragam bintang 4 nggak dipakai, cuma kain kapan, kain putih. Kemudian rumah masa depan kita ukurannya hanya seukuran badan kita. Walaupun rumah kita di dunia sampai 4 lantai, 5 lantai, 2 sampai ada kolam renangnya di dalam kamar kita, hebat banget. Di dalam kamar pribadi ada kolam renang. Tapi saking kaya-kayanya itu, tetap ujung-ujungnya kita akan menjadi penghuni rumah masa depan yang ukuran luasnya seukuran badan kita. Siapa yang menemani kita di situ? Kalau bukan amal kebaikan, kalau bukan amal soleh, kalau bukan amal ibadah yang kita lakukan selama kita hidup dalam dunia. Kalau kita masuk ke situ nggak bawa amal kebaikan, nggak bawa amal soleh, nggak bawa amal ibadah karena malas mempertukarkan hawa nafsu atau karena lebih mengutamakan, lebih mementingkan urusan dunia, kita menyesal nanti. Belum saja kita masuk alam akhirat, baru masuk pintu pertama menuju alam akhirat yaitu alam kubur, kita udah menyesal, udah mendapatkan siksa, apalagi kesananya nanti. Yuk terangi rumah masa depan kita yang namanya alam kubur dengan berbagai macam amal soleh yang kita lakukan sekarang ini. Sholat 5 waktu itu bisa menerangi rumah masa depan kita alam kubur. Sholat 5 waktu itu bisa membuat alam kubur kita oleh Allah diluaskan, lebih luas daripada rumah yang kita miliki di alam dunia sekarang ini. Diluaskan, dilapangkan, dijadikan indah seperti taman daripada taman-taman surga kalau kita masuk rumah masa depan dengan membawa berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan selama kita masih hidup di alam dunia. Yuk, mumpung belum terlambat. Bapak-bapak malam ini duduk di pengajian di Miratul Roma. Ini sebenarnya di samping kita lagi nunggu isya, masih ada yang kita tunggu, nunggu giliran mati. Tapi nggak usah khawatir, tenang aja. Semuanya pasti akan kebagian giliran. Ya boleh jadi gilirannya bapak-bapak dulu, nanti saya belakangan menyusul seperti itu. Boleh jadi seperti itu, atau boleh jadi sebaliknya. Saya belakangan menyusul bapak-bapak duluan. Iya. Sama aja. Hah? Emang kenapa? Sama aja. Oh sama aja. Kan beda ngomongnya. Ya jangan minta banyak umur ya. Allah panjangkan umur saya. Dikobol doanya, dikasih umur panjang banget. Yang lain sealam dunia udah mati doang, udah mati semua. Dia sendirian. Pas dia mati nggak ada yang mandiin, nggak ada yang mengkapani, nggak ada yang menyolatkan, nggak ada yang nguburin. Repot kita. Nggak usah minta banyak umur, minta umur yang barokah walaupun panjang gitu. Ya walaupun kita minta panjang umur ya paling panjang 100 tahun. Nggak ada umat Rasulullah umurnya sampai ribuan tahun, nggak ada. Rasulullah ada 63 tahun. Nah kita mungkin lebih sedikit atau kurang dikit. 63 tahun itu patokan. Makanya kalau udah usia 50 tahun itu harus mulai tobat, insaf sadar. Yang usia udah 70 tahun masih genit sama perempuan, masih berbuat dosa, berbuat maksiat, itu namanya buah nangka biji kemiri, itu namanya buah nangka biji kemiri, tua banget tak tahu diri itu. Ya, alhamdulillah min. Kalau ada orang Islam usianya udah 50 tahun tapi belum taubat juga, belum insaf juga, belum sadar juga, belum mau ke masjid juga, belum mau sholat juga, itu alamat dia matinya akan su'ul khotimah, matinya jelek. Alhamdulillah min. Itu 50 tahun jadi patokan. Para jamaah demikian kalau kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa kalau ada waktu lakukan sholat sunat lihikdil iman. Sholat sunat untuk menjaga, memelihara keimanan kita, keislaman kita. Bisa dilakukan setelah tahajud. Kecuali sunat lihikdil iman rakaat lillahi ta'ala Allahu akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian berdoa dengan doa Allahumma inni astaudibuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Dan tutup dengan salawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian, mari kita tutup kalau kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa darati. Arba ayati ratal alamin. Ya muhailal judi wal karami. Ya muhailal judi wal karami. Rabbi fa'fana bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana jibna ilman nafi'an wa hidayah Allahumma malik man fi halati salat islam wa muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa waladi warhamna warhamhum waj'alil jannata maswahum wa ma'wahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.